Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah atau kita boleh beribadah di dalam doa malam bersama. Saudara, sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah kita menyanyikan satu pujian, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan serta pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Dan sebelum lebih jauh kami belajar firman-Mu, mari Tuhan suci kuduskan kami supaya kami layak di dalam mempelajari firman Tuhan. Bahkan berikan kami kemampuan untuk memahami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang diambil dari kitab Yosua 24, ayatnya yang ke-14 dan 15. Saudara boleh membuka Alkitab saudara. Kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 14 dan 15. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir.
dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah saudara yang membaca dan merenungkan di dalam hidup saudara, sehari-hari saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah pandemi atau mewabahnya virus corona ini ada membawa dampak yang bersifat positif buat kehidupan kita? Saya percaya ada, walaupun sedikit. Sebagai misal, kita sekarang belajar untuk hidup bersih, mencuci tangan, ya, memakai masker. Bahkan juga saudara, kita juga diajar untuk belajar menjaga kesehatan kita. Kita harus mempunyai istirahat yang cukup, kita harus makan makanan yang baik. Bahkan saudara, saya juga percaya saudara bahwa mungkin ada hal yang lebih penting lagi yang memberikan dampak positif buat kita, yaitu saudara tentang hal ibadah. Saudara, kita mulai berubah di dalam ibadah kita. Di rumah kita punya waktu lebih banyak, kita bisa mempunyai waktu untuk berdoa. Di rumah kita punya waktu yang banyak, kita bisa membaca Alkitab dengan pelan-pelan. Dulu mungkin kita buru-buru ya membacanya ya, tapi sekarang kita mungkin lebih pelan-pelan karena ada waktu yang cukup. Saudara, bagi kita yang punya anak-anak sekolah minggu, dulu di sekolah minggu kita antar, lalu kemudian mereka masuk dalam kelas, kita ke tempat lain atau kita ngobrol. Tapi sekarang ketika di rumah, kita bersama-sama dengan anak-anak kita ikut kelas sekolah minggu. Saudara, mungkin bagi kita yang punya anak-anak yang sudah dewasa, kita mengumpulkan mereka lalu kita bikin yang namanya ibadah keluarga atau altar, ya, altar keluarga. Atau pada hari Minggu kita bersama-sama ada di rumah, kita berkumpul lalu kemudian kita beribadah bersama-sama. Nah, saudara, itu dampak-dampak positif yang kita bisa dapati ketika wabah virus corona ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saudara, intinya begini saudara, bahwa karena virus corona ini atau COVID-19 ini, maka kita bisa beribadah bersama keluarga. Saudara, kita bisa merancang ibadah keluarga kita. Namun saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, jauh sebelum kita merencanakan atau merancang ibadah seperti ini, di dalam Alkitab memberitahukan Yosua sudah terlebih dahulu dia mengajak keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Bahkan dia memberikan penegasan bahwa keluarganya, dia dan bersama keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, alasan utama mengapa Yosua perlu mengajak keluarganya beribadah kepada Tuhan. Saudara, karena kita tahu pada waktu itu ada sebuah keadaan yang sangat berbahaya, boleh dikatakan sebagai virus lah, begitu seperti kondisi sekarang. Virus yang berbahaya, yaitu yang gampang menyerang keluarga mereka. Apakah itu saudara? Yaitu virus penyembahan berhala-berhala atau penyembahan dewa-dewa di mana mereka tinggal. Ya, ada allah-allah orang-orang Amori yang di mana mereka tinggal saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, di sana dikatakan bahwa Allahnya orang Amori di mana tanah yang kamu diami ini. Namun saudara, bukan hanya itu saja saudara, tetapi juga Alkitab memberitahukan kepada kita, Yosua yang memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka juga sudah mulai terbiasa atau sudah terbiasa dengan kepercayaan-kepercayaan di Mesir. Karena mereka keluar dari Mesir, sehingga di dalam ayat 14 mengatakan kepercayaan atau Allah-Allahnya orang Mesir. Saudara, ternyata bukan sampai di sana saja saudara. Yaitu saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 juga memberitahukan kepada kita tentang Allah nenek moyangmu, yang dimana Allah nenek moyangmu itu mereka menyembah di seberang sungai Efrat. Nah saudara, seperti apakah itu saudara? Kalau kita memperhatikan di dalam pasal 24 ayatnya yang kedua berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayahnya Abraham dan ayahnya Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi saudara, di seberang sungai Efrat itu adalah di mana leluhur mereka itu menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah makanya mengapa Yosua menegaskan kembali bahwa tanah yang kamu diami ini, yaitu tanah orang Amori, banyak sekali dewa-dewanya. Bahkan ketika kamu berada di Mesir, ya, nenek moyang berada di Mesir, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Bahkan leluhur-leluhur mereka di seberang sungai Efrat sudah terbiasa menyembah berhala-berhala. Itulah sebabnya maka Yosua ketika dia sudah selesai memimpin bangsa Israel, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia memberikan satu penegasan kembali untuk memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk memilih. Artinya apa, saudara? Artinya Yosua mau orang-orang Israel itu membuat satu komitmen untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi Yosua mengatakan demikian, seandainya kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, kamu lebih memilih seperti nenek moyangmu, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Kami tidak mau menyembah kepada Allah-Allah orang-orang Amori, Mesir, dan nenek-nenek moyang kami. Kami lebih memilih berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan yang sudah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua begitu menegaskan bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, apakah setelah selesai COVID-19 ini, wabah virus corona ini, kalau sudah berakhir, apakah kita tetap akan mendorong keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih beribadah secara keluarga atau membuat altar keluarga? Apakah kita masih bersama-sama keluarga kita pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau virus corona ini sudah selesai. Saudara, apakah yang dimaksud oleh Yosua yaitu beribadah kepada Tuhan? Di dalam bahasa Ibraninya, ibadah itu atau beribadah itu disebut dengan avodah. Avodah. Nah, so apa artinya beribadah? Saudara, ketika Yosua memerintahkan orang-orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan, saudara, ada dua maksud beribadah itu. Yang pertama adalah yaitu melayani atau mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi ketika orang Israel dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua memanggil orang-orang Israel itu untuk melayani atau mengabdikan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika Yosua mengajak orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan, maka arti yang kedua adalah bahwa Yosua mau mereka itu hidup takut akan Tuhan, atau mereka hidup menghormati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah ibadah yang dimaksudkan oleh Yosua. Yaitu yang pertama adalah melayani dan mengabdikan diri kepada Tuhan, dan yang kedua adalah hidup takut atau hormat kepada Tuhan. Saudara, hari ini ketika kita mengajak keluarga kita, istri, anak, anak mantu, cucu kita untuk beribadah kepada Tuhan, itu berarti saudara, kita mendorong mereka untuk melayani Tuhan, atau mengajarkan mereka untuk mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada harta, bukan kepada tahta, bukan kepada pekerjaan ataupun hobi-hobi yang lain. Tidak. Ketika kita mengajak mereka beribadah, kita harus menegaskan bahwa mereka harus melayani dan hanya mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara punya anak, cucu, baiklah saudara memberikan mereka kesempatan untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita bisa, kalau anak-anak kita tahu mereka punya talenta, kita dorong mereka untuk melayani Tuhan. Yang bisa bermain musik, kita dorong mereka untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat ada potensi-potensi menyanyi, kita dorong mereka ikut paduan suara. Artinya apa saudara? Kita mendorong mereka untuk melayani dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Itulah ibadah. Dan yang kedua saudara,
kita diminta untuk mengajari keluarga kita, istri, anak, anak mantu, cucu kita, untuk hidup takut atau hidup hormat kepada Tuhan. Saudara, itu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mendorong keluarga kita, anak-anak, istri, cucu, anak mantu kita, untuk mereka belajar untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Buatlah mereka untuk benar-benar bagaimana mereka bisa menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Apapun yang dibuat, selalu kita mengingatkan kepada mereka untuk tujuannya itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, itulah ibadah. Saudara, ketika hari ini kita punya keluarga, ketika kita tahu bahwa kita harus membawa anak-anak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan, pastikan bahwa mereka itu melayani Tuhan dan mengabdikan diri mereka untuk Tuhan. Pastikan bahwa mereka itu mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup hanya untuk Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu selalu tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah tanda kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa atas pertolongan Tuhan, Engkau memberikan kami firman Tuhan. Supaya kami dipanggil membawa keluarga kami, seisi keluarga kami, untuk datang beribadah kepadamu. Berarti saudara, kami membiarkan atau menuntun atau mendorong keluarga kami untuk melayani Tuhan atau mengabdikan diri hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada harta, bukan kepada tahta, bukan kepada pekerjaan atau hobi-hobi. Saudara, kami juga diingatkan ya Tuhan, bahwa ketika kami membawa keluarga kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka Engkau mengingatkan kepada kami supaya membawa keluarga kami untuk hormat dan hidup takut akan Tuhan. Supaya selalu berupaya untuk mengerjakan apapun itu di dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah ini Tuhan, Engkau materaikan di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersama-sama kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa yang penting. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen agar bisa membawa seisi rumah mereka, mungkin itu orang tua mereka, mertua mereka, ipar-ipar mereka, ataupun keponakan-keponakan mereka untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk membawa keluarga inti mereka juga datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, bersama-sama kami sehati berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat membawa semua anggota keluarga mereka, mungkin itu orang tua mereka, mertua mereka, ataupun ipar-ipar mereka, keponaan-keponaan mereka, anak-anak mereka, untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Memang kami tahu tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami bermohon kiranya kuasa Tuhan yang memberikan mereka kemampuan untuk bisa membawa keluarga inti mereka juga datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan iman mereka, teguhkan, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi mereka terus berupaya, terus berjuang untuk membawa keluarga mereka untuk datang kepada Tuhan. Melalui teladan hidup mereka, kami percaya mereka juga bisa mempengaruhi keluarga mereka untuk datang kepada Tuhan. Demikian kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa, yaitu kita mendorong anggota keluarga kita masing-masing untuk bisa melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan, berupaya untuk senantiasa hidup, memuliakan nama Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami rindu Tuhan, kami dapat mendorong mereka untuk bisa melayani Tuhan, mengabdikan diri mereka untuk Tuhan. Mungkin Tuhan sudah memberikan mereka karunia-karunia, talenta-talenta. Biarlah Tuhan dengan karunia atau talenta-talenta itu, kami terus memotivasi mereka untuk masuk ke dalam dunia pelayanan Tuhan. Melayani mungkin sebagai pemusik, sebagai anggota KUR, atau melalui di bidang-bidang pelayanan perkunjungan. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh kami libatkan, kami dorong untuk terlibat di dalam pelayanan. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya apapun yang mereka kerjakan, kami selalu mengingatkan mereka untuk senantiasa dalam tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kalau kami melihat anak-anak kami juga mereka punya potensi musik, biarlah kami boleh memberikan mereka les musik, supaya kelak ketika mereka remaja atau pemuda, mereka bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, yang ketiga, mari kita bersama-sama mendorong keluarga-keluarga Kristen untuk hidup di dalam kasih Kristus. Kita tahu saudara, kadang-kadang di dalam keluarga juga ada banyak terjadi ketidakcocokan, ada perselisihan, misalnya anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, atau anak dengan anak mantu, atau orang tua dengan anak mantu. Kita doakan supaya mereka boleh terus didorong untuk hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi contoh teladan yang baik, bahkan melalui itu semua bisa membawa anggota keluarga yang lain yang belum percaya untuk bisa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, pokok doa yang ketiga ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersama-sama juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Biarlah ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen ini boleh hidup di dalam kasih Kristus. Kalau mereka sudah mengalami, sudah menikmati kasih Kristus, biarlah mereka juga boleh menyalurkan itu kepada keluarga mereka. Mungkin itu kepada orang tua mereka, kepada mertua mereka, kepada mantu mereka, kepada ipar-ipar mereka, mungkin juga kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami rindu biarlah kasih Kristus itu yang menguasai hidup mereka, sehingga keluarga mereka boleh berjalan dengan baik, ada sukacita, ada keharmonisan. Bahkan di tengah-tengah keluarga yang seperti demikian, mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat kasih Tuhan, mereka melihat bagaimana mereka hidup di dalam kasih, mereka pun digerakkan, tergerak untuk boleh percaya kepadamu, dan akhirnya seluruh isi keluarga bisa beribadah kepadamu.
Ya Tuhan, kuatkan mereka, bahkan biarlah kiranya Engkau menolong mereka juga jika mungkin sudah mengalami kepahitan, mereka mengalami luka-luka batin, biarlah mereka mulai membukakan pintu pengampunan untuk memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kasih-Mu yang menguasai hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang keempat, saudara, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen supaya mereka bisa menjadi saksi yang baik buat tetangga-tetangga mereka, buat rekan-rekan kerja mereka, buat teman-teman sepelayanan mereka, atau kalau mereka adalah anak-anak sekolah, buat teman-teman di sekolah mereka, biarlah mereka juga terus termotivasi untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami, anggota keluarga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun mereka berada. Ketika mereka berada di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha, atau di tengah-tengah pelayanan mereka, atau ketika mereka bisa masih studi, kuliah, atau di tingkat SMP, SMA, mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Melalui tutur kata, sikap, perilaku mereka, mereka boleh mencerminkan Kristus. Bahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka selalu berupaya untuk senantiasa membawa nama Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, dengan demikian mereka telah menjadi saksi Kristus yang hidup, dan melalui kehidupan mereka Tuhan, kami berharap juga teman-teman, rekan kerja, teman-teman di dalam pendidikan mereka bisa juga mengenal Kristus dan dibawa datang kepada Kristus, sehingga mereka juga bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyanyikan pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Sebelum kita lanjutkan dengan pokok-pokok doa yang lain. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, yang kelima, mari bersama-sama kita berdoa untuk pasangan muda, agar mereka diberikan hikmat untuk dapat membina keluarga mereka, sehingga keluarga mereka boleh berjalan dengan baik dan selalu menjadi keluarga yang harmonis. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu banyak sekali pasangan-pasangan muda di gereja kami ya Tuhan. Mereka yang menikah 1, 2, 5, 10 tahun. Tuhan, kami berdoa bersama-sama kiranya Engkau menolong mereka, supaya suami dan istri diberikan hikmat dan bijaksana di dalam membina hidup rumah tangga mereka. Mereka boleh menunjukkan kasih yang daripada Tuhan, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis. Ketika mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, biarlah juga hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang menguasai mereka, sehingga mereka dimampukan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, jikalau sampai hari ini mereka belum bisa mengerti satu dengan yang lain, belum mempunyai pemahaman yang baik, belum mempunyai komunikasi yang baik, Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau menolong mereka saling belajar, saling berkomunikasi dengan baik, saling membagi kasih dengan baik, dan berikan mereka hikmat bagaimana mereka boleh menjalin kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Maka mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Cukupkanlah ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang keenam, saudara, kita juga berdoa untuk pasangan muda. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana agar mereka boleh menjaga kekudusan hidup rumah tangga mereka. Saudara, kita tahu bahwa tidak mudah. Banyak sekali godaan, tantangan di tengah-tengah contoh-contoh kehidupan yang tidak beres. Kita tahu mereka mudah untuk terpengaruh.
Tapi mari kita berdoa untuk pasangan muda supaya mereka diberikan kemampuan untuk menjaga kekudusan hidup rumah tangga mereka. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersama-sama berdoa untuk pasangan muda yang ada di dalam gereja kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka belajar untuk menjaga kekudusan hidup mereka dan belajar untuk menjaga kekudusan hidup rumah tangga mereka. Kami tahu Tuhan tidak gampang. Ada begitu banyak contoh-contoh yang mereka saksikan, yang mereka dengar. Terjadi perselingkuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka selalu ingat bahwa hidup rumah tangga mereka adalah telah dikuduskan oleh Tuhan. Mereka telah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersama-sama belajar menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka boleh mendoakan satu dengan yang lain. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Sehingga Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka semakin kuat. Bapa di surga, tolong mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan gaya-gaya kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini, yang mudah sekali untuk berselingkuh atau kawin cerai. Kami mohon pertolongan Tuhan, jagalah ya Tuhan pasangan muda, anak-anak pasangan muda di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketujuh, saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk pasangan muda yang baru punya anak. Ada yang baru melahirkan 1-2 bulan, ada yang baru melahirkan 1-2 minggu, ada yang sudah mempunyai anak mungkin setengah tahun atau yang 1 tahun. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, ya kecukupan, juga hikmat untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tidak mudah memang untuk membesarkan anak. Tetapi kita berdoa ketika mereka berkomitmen untuk ingin mempunyai anak. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan mereka kesabaran, kemampuan untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Mereka suami istri boleh bekerja sama di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, membesarkan anak mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk pasangan muda yang sekarang ini Tuhan sudah karuniakan anak. Ada yang baru 2 minggu, 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang sudah 1 tahun. Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka itu menjadi kesukaan atau sukacita mereka. Namun kadang-kadang juga kami tahu Tuhan, jika mereka tidak sabar, mereka bisa kehilangan kendali. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kesabaran di dalam mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah suami istri boleh bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain di dalam mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan percayakan. Bahkan kami berdoa Tuhan, karuniakan mereka tubuh sehat. Bahkan juga cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami rindu anak-anak yang Tuhan karuniakan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Selalu mengingatkan mereka untuk membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Mendoakan mereka dan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk pasangan muda di gereja kita yang bergumul merindukan anak di dalam hidup rumah tangga mereka. Kita doakan supaya Tuhan juga memberikan mereka kesabaran untuk terus beriman, untuk terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya mereka dikaruniakan anak juga di tengah-tengah hidup rumah tangga mereka. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah menikah 1, 2, 3, 4 tahun, akan mungkin lebih dari 5 tahun, namun mereka belum dikaruniakan anak. Mereka sudah berupaya dengan berbagai-bagai cara, mereka juga sudah berdoa. Tuhan, kami sehati berdoa, mendukung mereka. Kiranya Tuhan Engkau membukakan jalan buat mereka, sehingga juga pada tahun ini atau tahun depan, mereka sudah dikaruniakan anak. Berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak putus asa. Mereka terus berjuang, mereka terus berharap dan bermohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya pada waktunya, ketika mereka sudah siap, Tuhan pasti akan mengaruniakan mereka anak. Itulah sebabnya Tuhan kami sehati berdoa untuk jemaat Tuhan yang seperti demikian. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, yang ke-9, yang ke-8, mari kita berdoa untuk pasangan muda yang sedang hamil. Ya, saudara, beberapa mungkin di gereja kita ini ada mereka yang sedang hamil. Kita doakan supaya Tuhan menjaga kehamilan, agar pada waktu melahirkan dapat melahirkan dengan baik.
Kita doakan supaya mereka bersabar, berikan kekuatan, semangat untuk menjalani masa-masa kehamilan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk pasangan-pasangan muda di gereja kami yang sedang hamil. Oh Tuhan, kami berdoa kepadamu, mohon kiranya Engkau menjaga kehamilan mereka. Engkau tolong mereka juga bersabar di dalam menantikan hari kelahiran. Tuhan, berikan mereka tubuh sehat, mengatur diri dengan baik, bahkan emosi mereka bisa jaga, karena kami tahu Tuhan, jika emosi mereka tidak bisa dijaga, itu juga akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan, bayi yang ada di dalam kandungan. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah mereka belajar untuk sabar, dan mereka terus berdoa kepada Tuhan, supaya ketika mereka melahirkan pun, nanti mereka melahirkan dengan baik, dan semuanya berjalan dengan baik. Oh Tuhan, karuniakan tubuh sehat, karuniakan setiap bayi-bayi atau janin-janin yang dalam kandungan itu kesehatan yang cukup. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang kesembilan, kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan jemaat, usaha jemaat. Juga kita berdoa supaya Tuhan menjauhkan jemaat kita dari berbagai-bagai mara bahaya, sakit penyakit, niat orang jahat, khususnya paparan virus corona. Kita doakan supaya jemaat tetap mempunyai tubuh yang sehat. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersehati berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di dalam kesehatan yang sakit hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong mereka jika mereka berobat. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Jika mereka berdoa, dengarkanlah doa mereka. Dan apapun upaya mereka untuk kesehatan mereka, biarlah Tuhan yang membukakan jalan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka. Kalau hari ini mereka melalui proses-proses pengobatan, keluarga yang menemani, keluarga merawat, Tuhan memberikan kesabaran. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah pandemi corona ini banyak usaha yang mengalami kesulitan. Tidak bisa buka toko, buka setengah hari, pelanggan tidak ada. Bahkan juga Tuhan kesulitan-kesulitan yang lain, ada yang sudah kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan. Kami bersama-sama berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau membantu supaya jemaat Tuhan tidak putus asa. Mereka terus berharap kepada Tuhan, belajar, bersabar. Dan kami percaya Tuhan, waktu virus ini akan segera berlalu dan mereka bisa beraktivitas kembali. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan jemaat-Mu dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat, dari hal-hal yang buruk, bahkan juga dari virus corona. Biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami juga belajar untuk menahan diri kami, untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Oh Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan kami. Kami tahu ada jemaat Tuhan yang sudah mulai jenuh di rumah, ya, sudah mulai bosan di rumah. Kami berdoa Tuhan supaya mereka bersabar, karena tidak lama lagi virus ini juga akan berakhir. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang ke-10, saudara, yang terakhir, mari bersama-sama kita berdoa untuk upaya pemerintah, baik Provinsi Sulawesi Selatan, juga untuk pemerintah pusat, dalam upaya untuk menghambat lajunya perkembangan virus corona ini. Kita tahu tidak mudah, menggunakan dana yang besar. Sudah banyak juga dokter-dokter yang harus meninggal oleh karena merawat pasien-pasien. Ada ribuan yang sekarang juga sedang terpapar virus corona. Kita doakan supaya Tuhan tolong supaya pemerintah kota dan provinsi dapat mengatasi masalah ini dengan baik, dicukupkan segenap APD, dana yang dibutuhkan, juga untuk ketertiban masyarakat supaya mereka tertib, mendengarkan arahan dari pemerintah sehingga pandemi corona ini bisa segera diselesaikan dengan baik. Kita mohon kepada Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden Jokowi dan jajarannya, dan TNI Polri dapat menjaga keamanan dengan baik. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, tak putus-putusnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Tuhan tolong pemerintah dapat mengatasi masalah dengan baik, dapat menyediakan semua fasilitas obat-obatan, APD, rumah sakit rujukan, dana yang besar untuk menghidupi masyarakat. Bahkan kami coba untuk keamanan, supaya juga boleh berjalan dengan baik semua masa-masa PSBB ini, masyarakat boleh tertib, boleh mentaati arahan protokol dari pemerintah. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat yang juga turun berjuang untuk menyelesaikan masalah ini. Dana yang cukup besar, kami tahu tidak mudah. Tuhan, kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, dengan TNI Polri, biarlah mereka juga Tuhan dapat mengemban tugas ini.
Kami percaya Tuhan bekerja sama dengan baik, maka virus ini juga akan dapat diselesaikan dengan baik. Kami beruntung masyarakat di seluruh Indonesia supaya mendengarkan arahan dari pemerintah untuk tetap ada di rumah, menjaga kesehatan dengan baik, tidak berkumpul-kumpul. Bahkan juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong supaya tidak ada keributan, kekacauan, atau orang-orang bermaksud untuk membuat kekacauan, kegaduhan. Kami berdoa Tuhan Engkau berikan hikmat juga kepada Presiden untuk dalam membagikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terpapar virus corona. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami sedang berdoa bersama-sama, bangsa ini sedang berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi, virus ini akan berakhir di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kami ini. Karena kami berdoa ini dengan kesungguhan hati kami, dengan ketulusan hati kami. Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Mari saudara, saya mengajak kita menyanyikan Bapa terima kasih, dan kemudian kita akan tutup di dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kiranya kasih sempurna dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah doa minggu depan. Sungguh bersyukur jika umat Tuhan dapat bersatu hati memanjatkan pokok-pokok doa bersama. Mari kita terus berdoa, karena doa adalah sumber kekuatan kita. Kebaktian doa akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam secara premier di channel ini. Maka dari itu diharapkan semua jemaat dapat mengikutinya dengan tepat waktu. Sampai jumpa hari Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati.